Oke, silakan kameranya. Karena sudah selesai Pak Pemilu, boleh one hand. Ya. Siap? 3, 2, 1. Honda All New Stylo 160. Vision meets power. Nah, jadi setelah kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 3 Maret, itu kita riding dulu, bisa dibilang city rides, itu dari Astra Motor Bali yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, dan kita menuju ke Mall Bali Galleria. Itu sebenarnya sih H4 bersama teman-teman media, kemudian teman-teman dari blogger dan vlogger lainnya juga sudah merasakan performa dari Honda New Stylo 160. Cuman karena jaraknya yang bagi H4 itu kurang puas, mungkin hanya 30 km, kurang lebih lah. Jadi belum dapat, feelingnya tuh belum dapat. Mulai dari seperti biasa, kalau setiap ada motor baru, pasti 5 kategori yang akan H4 ingin rasakan. Yang pertama adalah performa, kemudian yang kedua adalah tenaga, kemudian yang ketiga adalah suspensinya, keempat adalah handling, dan yang terakhir adalah pengeremannya. Jadi 5 ini yang bagi H4 adalah hal-hal penting yang harus bisa kita dapatkan di berbagai tipe motor, mau itu cc kecil maupun cc yang di atas 160 atau bahkan 250. Nah, akhirnya dari pihak Astra Motor Bali pun memberikan keleluasaan, yaitu motor bisa dibawa pulang, dalam artian selesai preskon di Mall Bali Galleria, selesai acara, itu motor tidak langsung dibalikin ke main dealer, melainkan langsung kita bawa ke rumah waktu itu. Nah, alhasil pagi ini baru saja kita tiba, hasil kita menempuh jarak ratusan kilometer, dan ini sebenarnya sih bukan berada di base campnya H4, melainkan berada di base campnya Afif, karena mumpung masih anget banget, karena banyak hal yang ingin H4 sampaikan tentang performa dari Honda New Stylo 160. Akhirnya H4 akan sampaikan saat ini, setelah pagi tadi kita riding, start dari sini di Sidekarya, lebih tepatnya di tengah-tengah lah, Sanur bisa dibilang, menuju ke Kintamani dan balik ke main dealer Astra Honda Motor di Cokroaminoto, dan jarak total tempuh itu sekitar 133,7 km. At least 3 motor, jadi H4 tidak sendiri, ada Afif Toha dan juga ada Lukas Gracia, itu at least jarak tempuhnya sama, kecuali Lukas Gracia ya, karena Lukas Gracia itu dia startnya dari Gatsu, dan kita tikum waktu itu di Ketewel, lebih tepatnya minimarket lah bisa dibilang. Oke, kita sebelum trip, kita sudah set semuanya, kita reset jadi 0 untuk trip A, ini 0, trip B juga 0, kemudian konsum bahan bakar trip A dan trip B juga sudah kita reset. Jadi biar kita tahu start dari Sidekarya bersama Afif itu menuju ke Kintamani, kira-kira berapa konsum bahan bakar untuk Honda Stylo. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita baru menempuh 12,4 km start dari Sidekarya Sanur bisa dibilang, karena kita di tikum pertama ini ada si Afif Toha, kemudian ada si Lukas. Jadi setelah ini baru kita menuju ke daerah Kintamani sana, itu di sana. Oke, kita lanjut dari tikum pertama. Setelah kita meet up ketemu dengan Mas Lukas, kita lanjut gas. Dan setelah kita tikum, kita melanjutkan perjalanan. Waktu itu di depan itu Afif, karena dia yang lebih mengetahui rutenya yang akan dilalui, dan rutenya pun juga bukan rute yang sembarangan dilewati pada umumnya, melainkan rute yang bisa dibilang rute yang oke lah, view-nya dapat, kemudian trackingnya dapat, dalam artian jalurnya pun dapat untuk menikmati, merasakan performa dari handling dulu pertama. Karena apa? Pertama kali kita riding itu memang kita mendapatkan trek lurus. Pasti para sahabat yang sudah pernah main ke Bali tahu betul bagaimana lajur atau jalur sepanjang jalan Ide Bagus Mantri. Setelah kita memasuki
rute yang dipilih, baru di situ kita merasakan jalan yang berkelok, dan disitulah kita bisa merasakan handling dari Honda New Stilo 160. Overall untuk handling, mungkin bagi para sahabat yang belum terbiasa untuk mengendarai motor dengan tipe roda yang gambot bisa dibilang agak gede, itu pasti akan merasa agak kaku untuk handling ketika mengikuti rute belak-beloknya seperti itu. Karena apa? Bannya itu dia tinggi, gambotnya tinggi, bukan gambot yang lebar. Mungkin kalau gambot ukuran diameter bannya itu melebar, mungkin enak untuk dipakai tikung-tikung, tapi karena dia tinggi membuat agak canggung. Itu jujur saja seperti itu. Tapi anyway nggak masalah, cuman mungkin nanti ketika para sahabat sudah memiliki motornya, unitnya mungkin bisa beradaptasi, ya mungkin sejam 2 jam selesai lah untuk bisa menikmati handling dari si New Stilo 160. Kemudian pas kebetulan di jalanan aspal tersebut juga jalannya kita merasakan jalan-jalan yang bergelombang, kemudian berkerikil juga. Nah, disitulah suspensinya, kalau bagi H4 itu, ya kita berkata jujur saja sih, lumayan sih, bisa dikategorikan lumayan, tapi agak keras. Kenapa bisa H4 katakan seperti itu? Karena satu, bannya tebel. Nah, otomatis ban yang pertama kali meredam dari jalanan yang tidak rata tersebut. Setelah itu baru di cover oleh shock breakernya. Cuman nggak tahu kalau bagian boncenger seperti apa, karena kebetulan H4 sendiri, mungkin nanti kalau para sahabat sudah memiliki unitnya dan riding bareng pasangan, itu nanti mungkin bisa ditanyai apa istilah testimoni si boncenger itu bagaimana yang dirasakan ketika melibas jalanan yang kurang rata. Kemudian pengereman. Nah, pengereman itu di saat kita coba flashback atau mundur sedikit di Jalan Ido Bagus Mantero, waktu itu H4 mencoba untuk top speed, dan ketika H4 mencoba untuk pengereman karena di depan itu ada kendaraan yang tiba-tiba melambat, itu cukup baik karena H4 menggunakan yang ABS, sedangkan Afif Thoha dan Lukas itu yang CBS. Keduanya sama-sama bagus, tergantung dari selera masing-masing. Karena balik lagi, baik itu CBS, kombi brake system yang dia masih tromol, maupun yang ABS, itu sistem pengeremannya juga pakem kok. Hanya saja mungkin yang ABS dia bisa meredam pengereman sehingga tidak sampai bisa dibilang mungkin apa ya, kayak ngempot, mungkin ya orang-orang bilang ngempot kalau sedikit ban belakangnya goyang. Tapi kalau CBS mungkin ada sedikit agak goyang ketika dia ngerem. Kemudian performa mesin itu sebelumnya H4 sempat di jalan tol Bali Mandara itu secara nggak sengaja H4 coba top speed, tapi balik lagi top speednya juga nggak bisa sesuai yang H4 harapkan. Kenapa? Karena adanya terjangan angin. Karena para sahabat tahu sendiri kalau misalkan sudah pernah ke Bali juga, itu angin di tol itu kan luar biasa kencengnya, sehingga kecepatan yang H4 dapatkan waktu itu adalah 115 km per jam. Tapi ketika di sepanjang Jalan Ido Bagus Mantero itu H4 bisa mendapatkan 117 km per jam, dan waktu itu PWR-nya benar-benar terbukti. Ketika itu H4 mencoba untuk mengejar, di depan H4 ada Lukas yang mungkin berat badannya sekitar 80 kilo lah, mungkin lebih lah. Kemudian di depannya lagi ada Afif Thoha. Dan apa yang terjadi? H4 bisa menyusul si Lukas dengan sangat gampang. Cuman untuk yang paling depan, karena treknya kurang, maksudnya waktu itu sudah mendekati lampu merah, akhirnya ya udahlah H4 memutuskan tidak tancap gaspol lagi. Sebenarnya sih ini kayak ini ya, tidak mau mengakui kekalahan dari Afif Thoha. Oke, tapi balik lagi yang jelas PWR-nya memang itu dominan juga kalau kita mengendarai motor. Misalkan kita juga kadang kala ada konsumen yang merasakan, aduh motor ini berat tarikannya. Ya balik lagi, mungkin PWR-nya itu yang mengakibatkan berat badan Anda ditambah dengan berat dari motor tersebut, apalagi ditambah ada boncenger, ya otomatis tenaganya ngempos atau loyo seperti itu. Meskipun cc-nya 160, tapi balik lagi 160-nya
skuter Matic itu seperti apa sih? Otomatis beda jauh dengan CC 160 motor naked, sport, atau mungkin motor bebek. Seperti itu gambarnya. Jadi tidak ada kamus di dalam kamus yang namanya motor ini tenaganya berat, kemudian ngempos, nggak ada. Itu balik lagi ke hal PWR. Nah, setelah kita mengelilingi suasana Kintamani yang alhamdulillah waktu itu cuacanya mendukung, dan juga kita sempat turun ke bawah, di situ juga kita mengetes lagi pengereman bagus. Kemudian ketika kita balik lagi dari bawah menuju ke atas untuk ke trek selanjutnya, itu H4 menjajal karena ada rasa penasaran, motor ini kuat nggak sih untuk tanjakan? Karena balik lagi tanjakan yang benar-benar ekstrim yang berat banget itu hanya ada di Kintamani. Bedugul H4 rasa kurang puas, jadi yang lebih puas benar-benar ke Kintamani kalau kita turun ke danaunya. Pas kita naik ke atas, H4 bisa mendapatkan 70, kalau nggak salah ya sekitar 70 atau 72 km per jam di saat benar-benar tanjakan non-stop. Dalam artian terus menanjak sampai keluar, pas itu tanjakan terakhir. Itu kurang lebih ada sekitar 800 meter jaraknya. Atau mungkin hampir 1 kilo kurang lebih. Dari itu H4 bisa mendapatkan 70 km per jam. Menurut H4, well done, bagus. Tenaganya, performanya sesuai dengan tagline dari Honda New Stylo 160, yaitu Fashion Meet Power. Jadi Fashion Meet Power ini pas banget tagline yang diberikan atau yang dipilih oleh Honda, karena bukan sekedar tagline yang untuk dijadikan sebagai marketing, bisa dibilang, sehingga orang ada rasa gengsi. Wah, lu kenapa beli New Stylo? Ya dong, Fashion Meet Power. Nggak hanya sekedar itu, tapi memang terbukti. Dan H4 bersama Afif dan juga bersama Lukas itu sudah membuktikan sendiri, kami bertiga. Dan kalau kita ridingnya bertiga atau berdua, kecuali kalau sendiri kita nggak bisa saling membuktikan dong. Tapi kalau kita ridingnya berdua bertiga kan kita bisa saling membuktikan. H4 bisa menanya dengan Afif performa bagaimana, begitu juga selanjutnya H4 bisa menanyakan ke Lukas performa gimana, dan rata-rata mereka juga setuju, confirm powernya memang dapat banget. Sehingga ada pilihan alternatif lainnya untuk bagi para konsumen yang misalkan budgetnya itu tidak mampu, bukan belum mampu ya, mungkin belum saatnya untuk bisa membeli PCX dan juga ADV yang harganya bisa dibilang overpriced. Tapi untuk New Stylo, kalian dengan harga yang di bawah dari 30 juta, itu sudah dapat CC 160, fashionnya dapat, sehingga menambah rasa bangga ketika mengendari motor Honda New Stylo 160, kemudian powernya pun dapat, seperti itu. Sehingga bukan sekedar motor gaya-gayaan yang hanya menampilkan, mencondongkan, yang penting motornya desainnya klasik men. Yang jelas H4, Afif dan Lukas itu sudah membuktikan sendiri. Lalu yang H4 juga salut lagi itu adalah untuk konsol box yang ada di bawah. Itu ternyata cuman balik lagi ya, kenapa dia tidak menggunakan karet ya? Karena itu otomatis di bagian pinggir yang dia berbentuk spon warna hitam, itu kan untuk mengantisipasi adanya air yang masuk. Karena itu konsol box itu dipergunakan hanya untuk kita ngecas device kita, handphone, hanya handphone. Selain handphone nggak bisa, tablet nggak bisa, handphone pun juga mungkin maksimal untuk layar 6,5 atau mungkin 6,7 ya, kalau nggak salah. H4 belum mencoba sih waktu itu. Tapi yang jelas mungkin alangkah baiknya itu karet, karena balik lagi jam yang anti air pun juga dia pakai karet. Kemudian hal-hal lain sebagainya, ini water case-nya untuk action cam aja dia juga pakai karet. Cuman kenapa itu pakai spon ya? Ketika preskon itu H4 juga menanyai. Waktu itu H4 ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan yang pertama ini yang akan H4 sampaikan, yaitu bagi para sahabat pastinya masih mengingat dong, motor-motor skuter itu kan untuk colokan charger itu berada di konsol box di atas. Nah, ketika handphone kita taruh di situ dan motor sedang melaju, itu otomatis masih ada getaran, dan kadang kita mikir, waduh, ini HP aman gak sih, karena selalu bergetar ini dengan goncangan-goncangan aspal yang kita libas. Dan apalagi sekarang konsol box-nya yang disematkan oleh Honda New Stylo 160 itu berada di bawah, at least yang dekat dengan deck-nya, pijakan kaki, dan otomatis kan itu lebih
besar getarannya. Yang berada di tengah-tengah aja, yang serata, sejajar dengan kontak kunci aja itu masih ada goncangan kan. Apalagi yang di bawah. Waktu itu Hampat menanyakan, dan jawaban dari pihak Astra Motor Bali yaitu itu sudah melalui uji coba. Karena apa? Yang pertama, getaran itu sudah diredam oleh tebal dan tingginya ban belakang dan ban depan dan ban belakang dari New Stylo. Kemudian yang kedua, dibantu lagi peredam oleh shock breakernya. Dan kita bisa merasakan kok ketika nanti misalkan para sahabat ini sudah mulai ada rasa penasaran, silakan bisa mendatangi dealer terdekat yang dealer tersebut memiliki unit test ride, bisa rasakan sendiri performa tenaganya itu halus, dan itulah jawabannya. Sehingga tidak perlu khawatir apakah handphone kita selama kita charger sambil berkendara itu bakalan rusak nggak sih. Biasanya yang riskan itu adalah iPhone itu dia kan punya, bisa dibilang untuk di bagian kameranya, stabilizernya ini kalau sering-sering goncang kan itu yang akan error. Dan mungkin kalau Hampat sih ya nggak usah khawatir, karena udah ada jawaban dari pihak Astra Motor Bali bahwasanya goncangannya itu tidak dapat merusak atau bisa dibilang minim getaran. Karena balik lagi ketika kita mengendari motor tersebut pun juga halus sebenarnya sih. Cuman ya mungkin balik lagi ke masing-masing. Kalau merasa ragu-ragu untuk menaruh handphone sambil dicas dan sambil berkendara, ya mungkin lebih baik pakai power bank aja, ditaruh di tas seperti itu. Itu hanya untuk mengantisipasi kalau misalnya kita ragu-ragu nih, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa Hampat sharing hasil kita riding tipis-tipis untuk membuat membayar lunas rasa penasaran kita. Karena sebelumnya kita riding city ride itu jaraknya kurang jauh, mungkin sekitar 30 km, dan akhirnya ketika pihak Astra Motor Bali, thank you Astra Motor Bali, Bu Me, Beli Bayu, dan tim-tim lainnya itu sudah meminjamkan unitnya, meskipun bisa dibilang ya agak kurang sih, mungkin bisa lebih 2 hari, tapi nanti mungkin kita akan pinjam lagi kalau misalkan ada yang perlu kita korek, kita review, kita cari tahu apa sih yang sebenarnya butuh kita sampaikan informasi ke para netizen seperti itu. Sehingga rangkuman yang bisa Hampat sampaikan adalah motor Honda New Stylo 160 ini pas banget dengan tagline-nya itu fashion meet power, bener-bener pas banget. Bukan hanya sekedar tagline yang bisa dibilang alah itu tagline abal-abal hanya untuk marketing, nggak ada itu istilah itu, sudah terbukti. Jadi mumpung harganya belum naik, segera inden, karena kalau sudah inden kan otomatis antriannya panjang. Dan ya kalau misalkan para sahabat bisa sabar ya no worries, kalian sabar berbulan-bulan untuk unitnya datang. Tapi kalau kalian segera nggak sabar ingin merasakan performanya itu, ya segera sekarang SPK langsung ke dealer-dealer terdekat dari rumah para sahabat. Oke, kalau para sahabat masih mengingat di videonya Fitra Eri dan Om Motomobi, ini pun juga ada, yaitu ada hal yang tidak Hampat sukai dari Honda New Stylo 160, yaitu adalah nggak ada lampu hazard. Iki piye? Yang lainnya sih sudah oke. Dan itu aja sih yang satu hal hazardnya, kenapa sih nggak ada nanggung banget. Yes, itu aja yang bisa Hampat sampaikan rangkuman setelah kita riding ke Kitamani. Oh iya, untuk konsum bahan bakar hampir lupa, 133,7 km jarak tempuh yang kita lalui. Oke, sekarang kita coba lihat total kita jarak tempuh sudah berapa. Kalau ini memang kilometer yang sudah digunakan, jadi lumayan udah jauh ini jarak tempuh motor dealer ini. Yuk kita cek. Oke, total kita start dari Sidokarya Sanur, Kintamani, kemudian balik lagi ke Astra Motor Bali. Itu jarak tempuh 133,1 km. Penasaran dengan konsum bahan bakar? Kita lihat. Wah, 49,7 km per liter. Saya tak pakai gaspol karena tadi kan nyari beberapa spot untuk ngambil foto seperti itu. 49, not bad, dengan jarak tempuh 133. Oke, nice. Tinggal nunggu si Lukas nih. Lukas kemana Lukas ini? Jalan. Yes.
Setelah ini Hampat akan ngambil motor Oscar ada di dalam dan kita balikin motor ini di pos security yang ada di sana. Oke. Tadi kita awalnya tuh 90 satu. 90 km. Dengan berat badan H4 70 kilometeran, 70 kilo dan balik lagi H4 pun juga mengendarai motornya juga nggak santai-santai banget. Kadang kita ngebut lawang sampai kita ngetes PWR dan juga top speed kok seperti itu. Dan juga waktu itu H4 ngisi tangki bahan bakar yang kalau Honda New Stilo 160 itu full tanknya 5,5 liter ya. Itu H4 isi cuma 30.000. Sebelum ngisi itu masih ada sisa 1 bar. Nah, ketika H4 isi itu cuma 30.000 dengan menempuh 133 km itu ketika H4 balikin lagi unitnya ke main dealer di Cokro itu tersisa 1 bar lagi. Jadi pas sesuai dengan feelingnya H4. Udahlah, awalnya mau tak isi 50.000 tapi H4 mikir 30.000 kayaknya cukup. Karena apa? Ini motor masih baru, otomatis average konsum bahan bakar itu pasti sekitar 50-an dan ternyata bener. Dua hal feeling H4 bertepatan semua. Ya iyalah, H4 kan sering riding jadi dapatlah feelingnya ini pakai motor ini gisinya berapa, apalagi cuma ke kita manis seperti itu. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, who knows apakah tentang touring, explore ataupun rangkuman lagi seperti ini. Karena nanti tanggal 9 Maret, sekarang tanggal 4 Maret dan mungkin lagi beberapa hari nih, tanggal 9 Maret akan riding lagi dengan pabrikan sebelah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.